Setelah divonis kekurangan vitamin D, Indri Metzers atau yang akrab disapa Mbak Bule kini memperbanyak aktivitas di luar ruang seperti menjadi petani dan mengonsumsi pangan yang sehat dari kebunnya. Uniknya, jika para petani perempuan tidak pernah berdandan saat bertani, Mbak Bule justru melakukan aktivitas menanam atau memanen sayuran dengan berdandan dan menggunakan baju yang cantik. Menggeluti dunia pertanian sejak 7 tahun yang lalu, Indri Metzers atau yang akrab disapa Mbak Bule berhasil mengembangkan pertanian dan pangan yang sehat di halaman rumahnya di bilangan Pulau Mas, Jakarta Utara. Beragam sayuran dihasilkan dari kebun di halaman rumahnya, seperti kacang panjang, kangkung, kale, bayam, dan beragam jenis sayur mayur lainnya. Sebelum memutuskan untuk bertani di rumah sendiri, Mbak Bule sebelumnya adalah pribadi yang senang bergaul dengan kalangan sosialita. Namun setelah divonis dokter kekurangan vitamin D, Mbak Bule perlahan mengubah gaya hidupnya dan memperbanyak beraktivitas di luar ruangan seperti bertani dan mengonsumsi pangan yang sehat. Uniknya jika para petani perempuan tidak pernah berdandan saat bertani, namun Mbak Bule justru melakukan aktivitas menanam atau memanen sayuran dengan berdandan dan menggunakan baju yang cantik. Hal ini ia lakukan untuk menginspirasi perempuan lainnya agar tetap berpenampilan cantik, namun tetap berani beraktivitas di luar ruangan seperti menjadi seorang petani. Untuk mengetahui seperti apa sosok Mbak Bule ini, melalui sambungan Zoom kita telah bersama dengan Mbak Indri Metzers selaku petani kota. Selamat pagi Mbak Bule. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Indonesia. Mbak Bule, kalau dilihat di tayangan tadi cukup unik ya. Bagaimana sih Mbak Bule akhirnya mengubah gaya hidup yang sebelumnya aktif gitu, bersosial dengan teman-temannya mungkin nongkrong, sekarang jadi seseorang yang akhirnya go green dan menghidupi kehidupan yang sering bertani dan disebut sebagai petani kota. Nah, ini seperti apa sih yang akhirnya mendorong Mbak Bule melakukan gaya hidup seperti ini? Sebenarnya pada 7 tahun yang lalu itu saya pernah divonis sama salah satu dokter, saya kekurangan vitamin D. Nah, saya tuh bingung gitu kan. Nah, akhirnya saya terjun ke dalam dunia alam pada masa itu alam dulu ya, saya belum menjadi seorang petani. Dari situlah saya mulai berpikir bahwa bermain dengan alam, saya mendapatkan banyak positif di dalamnya. Seperti saya menggambarkan bahwa alam di Indonesia ini pastinya punya hak untuk dibuat cantik dan dilestarikan. Itu yang ada di pikiran saya pada masa itu. Akhirnya berjalan dengan waktu, saya kembali lagi ke dokter, ternyata saya sudah nggak divonis lagi dengan vitamin D, mungkin karena saya sudah kena matahari dan berani main di alam, panas-panasan, kena hujan, dan disitulah saya dapat bahwa alam memberikan yang terbaik. Oke. Baik, jadi karena alasan tersebut dan juga dorongan gitu ya untuk lebih dekat dengan alam, akhirnya coba terjun ke dunia pertanian. Tapi sebetulnya banyak sektor lain yang juga berkaitan dengan alam, bisa dengan wisata seperti itu. Kenapa akhirnya memilih pertanian organik ya terutama untuk dikembangkan oleh Mbak Bule dan teman-teman? Karena kondisinya seperti ini ya, saya tidak bilang harus menanam dengan segi lapangan yang kecil atau lapangan yang besar. Karena dengan menanam satu organik itu sebenarnya kita tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, hanya kita lebih banyak melangkahkan kaki kita untuk memeriksa semua jenis tanaman yang kita tanam. Sebelum saya menanam tomat atau menanam kacang panjang, pastinya saya banyak terjun ke para petani di Indonesia untuk berani bertanya seperti apa menanam ini dengan jangka waktu panen berapa lama. Dari segi itulah saya belajar dari mereka dan belajar dari buku, belajar dari mana-mana. Saya coba mau mengetahui unsur hara di Indonesia ini berbeda dengan tanahnya. Jadi saya coba masuk ke wilayah Sukabumi atau saya masuk ke wilayah Bogor Barat tempat saya sendiri, Puncak, dan juga saya pernah terjun ke petani di Bali. Jadi situlah saya belajar bahwa Indonesia itu memang pantas untuk dilestarikan untuk menanam organik yang biayanya juga tidak cukup banyak. Oke, jadi dorongannya memang sampai sejauh turun ke ladang-ladang pertanian, bertemu dan berkomunikasi, belajar langsung dengan petani di sana ya, Mbak Bule ya? Bahkan juga saya pernah terjun ke pertanian di negara luar juga seperti Malaysia, Singapura. Mereka justru
cukup menghargai bagaimana menanam seperti yang sekarang mungkin lagi dipikir dulunya kembang telang gitu, mereka melestarikan sekali. Kenapa saya nggak coba membawa ilmu itu yang sudah saya pelajari dari para petani di Malaysia, Singapura, dan negara ibu saya juga gitu. Nah, disitulah saya mulai memahami bahwa Indonesia itu cukup banyak inspirasi dan cukup banyak unsur hara tanah yang bisa kita tanam. Ibaratnya kata almarhum papa saya, lempar benih cabai aja bisa tumbuh gitu loh. Disitulah saya belajar bahwa wow, ternyata bermain dengan alam ini cukup baik buat kesehatan pikiran kita, energi kita, dan juga mental kita. Oke, tapi kalau kita lihat tadi juga ya Mam di tayangan ini ternyata Mbak Bule akhirnya mengaplikasikan apa yang sudah dia pelajari ini di rumahnya. Dan ada tadi perkebunan yang cantik di rumahnya Mbak Bule. Boleh diceritakan seperti apa Anda mengembangkan perkebunan tersebut? Karena saya melihat dari sisi luar, orang hanya melihat identik satu pertanian itu ada di ladang besar. Dan orang hanya berpikir membeli sayur itu hanya pikirannya tuh, oh dari petani. Tapi saya menggebrakan bahwa kita bisa menanam sayur di pekarangan rumah kita dengan bermodal benih, satu benih, misalkan taruh benihnya cuma 20.000, dia bisa mendapatkan mungkin 30 pohon pare gitu kan, atau pohon kacang panjang. Nah itu cukup menguntungkan bagi ibu rumah tangga dan juga untuk anak-anaknya atau tetangga, saudara, dan bisa dilihat bahwa hasil panen itu bisa berbagi juga kepada mereka. Dan itulah saya gebrakan bahwa bertanam sayur di pekarangan rumah itu cukup menyenangkan dan cukup memberikan hal positif dan berbagi kepada kalangan sekitarnya. Baik. Kita sebetulnya mengenal greenhouse gitu ya. Apa yang membedakan? Apakah ini sama apa konsep yang diterapkan oleh Mbak Bule ini dengan greenhouse yang pada umumnya gitu? Karena kalau kita lihat bentuk rumahnya juga lebih unik, lebih kecil, dari rangkaian kayu dibentuk seperti rumah, terus kemudian ditanam berbagai bibit begitu ya di setiap rumahnya gitu. Apakah sama konsep ini dengan konsep greenhouse? Sebenarnya kalau dibilang greenhouse itu mungkin orang pikirnya tidak semua orang paham ya. Ini yang saya selalu pelajari karena greenhouse itu kan identiknya wow biayanya pasti cukup mahal untuk bikin greenhouse. Nah, saya membudidayakan dari bambu ataupun dari kayu yang banyak di Indonesia, saya membuat satu rumah pohon yang mana bila tidak semua kalangan kita memiliki pekarangan itu semuanya unsur haranya itu ada tanah. Pasti mereka sudah cor ya untuk garasi, untuk apa aja. Nah, disitulah Mbak Bule memberikan bahwa bikin rumah pohon ini dengan rangkaian bambu, dengan kayu, dengan diisi dengan media tanam, dan diisi lagi dengan benih. Nah, disitu ternyata menguntungkan buat mereka yang bila kalau kita main tanah pasti ketakutan dengan aduh kakinya kotor, aduh kakinya nanti kena tanah atau kena cacing lah bla 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 gitu. Itulah saya menciptakan bahwa dengan rumah pohon ini cukup bagi mereka untuk bisa menghasilkan sayuran yang cukup bersih, clean, dan juga cantik untuk dilihat. Ini hal baru sebetulnya, karena kalau kita lihat mungkin di masyarakat kita ketika ada keterbatasan lahan masih menggunakan pot. Tapi Mbak Bule ini unik sekali dengan membuat rumah secantik itu dengan tanaman di dalamnya mungkin. Betul, kalau kita boleh tahu ya, karena kita juga jadi terinspirasi nih, Mam. Kalau Mbak Bule sendiri, memang ini terinspirasi dari siapa atau belajar dari mana nih Mbak Bule? Sebenarnya kalau dibilang terinspirasi itu saya memang tipe orang yang suka belajar dan mau tanya, mau tahu gitu. Nah, gebrakan rumah pohon ini saya melihat bahwa orang akan senang datang ke wisata kalau ada rumah pohonnya. Nah, identik rumah pohon itu kan biasanya suka ada di pohon besar, dibikin rumah pohon, orang naik tangga, apalagi. Nah, di Mbak Bule ini membuat rumah pohon, kamu bisa bikin rumah pohon di pekarangan rumah kamu, tapi isinya bisa dimanfaatkan untuk kamu. Inspirasi yang saya dapat adalah jadi seorang nenek saya yang dia memberikan, kalau kamu mau bikin rumah pohon seperti gaya dia di Belanda gitu ya, di Indonesia sebenarnya cukup menguntungkan karena banyak bambu, banyak kayu, dan yang bisa kamu pakai untuk itu yang saya tahu. Banyak material sebetulnya di Indonesia, di sekitar kita itu yang bisa digunakan. Terlebih kita tahu juga sekarang banyak paket-paket distribusi begitu ya, yang menggunakan tadi ya kayu-kayu palet yang sebetulnya bisa kita manfaatkan lagi untuk membuat rumah pohon seperti yang dibuat oleh Mbak Bule. Nah, saya nanti pengen akan menanyakan lagi bagaimana proses pembuatannya, sesulit apa sih membuat rumah pohon ini. Tapi kita harus jeda dulu ya Mbak Bule ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.